Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Riris Ermiawati, SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Sekaligus saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Yogyakarta angkatan ketiga di tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di sekolah saya di SD Negeri Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mbak April, Bu Riris minta tolong dipimpin untuk berdoa. Iya, Bu. Hai teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak April. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan semoga ilmu yang kita terima bermanfaat. Anak-anak, Bu Riris cek dulu ya. Siapa yang belum masuk dalam Jimit ini? Sudah ada Mas Azam, Mbak Vira, Mbak Rita, Mbak April, Mbak Febri, Mbak Janu, Mas Ahmad. Sudah lengkap ya? Alhamdulillah. Anak hebat. Siap. Ya, Bu Riris tampilkan dulu ya materinya. Nah, anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar tema 4 ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Tentang apa ya tema 4 kemarin? Tentang sehat itu penting. Penting, Bu. Iya, benar sekali. Ternyata anak-anaknya Bu Riris ini masih ingat materi pelajaran yang kemarin. Iya, untuk menambah semangat kita untuk belajar hari ini, mari kita menyanyikan bersama ya anak-anak. Bu Riris punya lagu tentang ekosistem ini. Apa nih? Nanti sambil bergerak ya,
Nadanya nada pada hari Minggu, naik delman. Pada hari Minggu. Komponen ekosistem kita. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah lebih bersemangat? Sudah. Ya. Tentunya pembelajaran hari ini akan lebih asyik dan menyenangkan ya. Makanya anak-anak harus semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, Bu. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan pengertian teks non-fiksi dengan benar. Anak-anak juga nanti diharapkan dapat menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan non-fiksi secara tepat. Anak hebat? Siap. Anak-anak, kira-kira dengan adanya gambar yang seperti ini, hari ini itu kita akan belajar apa ya? Ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Nah, dalam tema ini, anak-anak nanti akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang ekosistem dan juga tentang teks non-fiksi dengan bacaan ekosistem. Agar anak-anak lebih bersemangat dalam belajar, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Sudah lebih bersemangat? Sudah. Nah, baiklah anak-anakku. Sekarang Bu Riris mau bertanya. Pernahkah kalian mendengar tentang teks non-fiksi? Pernah, Bu. Coba bagaimana pendapat kalian tentang teks non-fiksi itu, Mbak Rita? Teks non-fiksi adalah teks yang nyata, Bu. Iya, benar sekali. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Coba Mbak Rita sekarang bacakan bacaan yang berjudul jenis makanan hewan pada layar. Kalau tidak terlihat ya pada buku paket halaman 5 Mbak Rita. Bu Riris bacakan saja ya. Bu. Coba anak-anak perhatikan kalau tidak terlihat. Anak-anak simak ya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Anak-anak, nah dari teks tersebut anak-anak kita bisa menentukan informasi penting dan ada 3 cara dalam menggali informasi dalam teks non-fiksi. Yang pertama, dengan cara membaca teks dengan seksama. Yang kedua, yaitu dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Yang ketiga, yaitu dengan menentukan ide pokok atau pokok pikiran utama dari teks. Untuk pikiran utama paragraf kedua, ide pokok dengan informasi pentingnya apa dari teks dengan menentukan ide pokok? Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan Itu kan dengan menjawab pertanyaan Mbak Rita yang bawah, yang paragraf yang kedua. Daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. ya pinter. Jadi informasi penting dalam teks non-fiksi itu walaupun dicari dengan menentukan ide pokok atau dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan itu hasilnya sama. Nah, Bu Riris kemarin sudah mengirimkan LKPD ya tentang mencari informasi penting. Coba sekarang kita
kerjakan ya dengan bacaan ekosistem. Kita diskusikan saja. Siapa yang mau membacakan? Yang mau membaca Mbak Rita membacakan nomor 1 ya. Pikiran utamanya apa? Informasi pentingnya apa ya? Ya, Bu. Pikiran utama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup biotik dan tak hidup abiotik. Iya. Bagaimana Mbak Janu, benar atau salah apa yang dibacakan Mbak Rita? Benar, Bu. Benar, iya benar sekali ya. Jadi pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan informasi pentingnya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Anak-anak, dari tadi kita sudah membaca bacaan tentang jenis makanan hewan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi setiap makhluk hidup di dunia ini butuh makan ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, benar. Dan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut ekosistem. Nah, mari kita simak video berikut ini. Perhatikan baik-baik, lalu nanti diskusikan melalui forum Google Meet ini tentang isi video ini. Sahabat cerdas, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Dalam video tadi dijelaskan tentang apa? Pengertian Tadi terjelaskan tentang pengertian ekosistem. ya. Ekosistem jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan, iya. Coba sekarang Mas Azam jelaskan ekosistem itu apa, Mas Azam? Ekosistem adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan hidup. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu Mbak Vira, apakah benar yang disampaikan Mas Azam, Mbak Vira, tentang pengertian ekosistem? Benar, Bu. Iya, benar. Benar, nggih? Sekarang, Mbak Vira, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Jelaskan dan sebutkan tentang komponen biotik, Mbak Vira. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari benda hidup, contohnya hewan, tumbuhan. Iya, apakah benar Mbak Rita? Benar, Bu. Iya, benar ya. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup yang terdiri
dari hewan, tumbuhan, itu ya betul. Terus Mbak Janu, komponen abiotik itu apa dan contohnya apa Mbak Janu? Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya cahaya matahari, air, udara, tanah, batu. Iya, pinter sekali Mbak Janu, kita beri tepuk tangan. Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya ada cahaya matahari, ada air, ada udara, ada tanah, ada batu. Coba anak-anak sebutkan komponen biotik dan abiotik pada gambar ekosistem di samping. Komponen biotiknya ada apa saja itu anak-anak? Pohon, rumput, jamur, dan kerbau. Ya, pinter jamur, kerbau, Mbak Rita pinter sekali. Apa saja Mas Azam? Ada apa lagi? Burung, kura-kura. Ya, ada burung, ada kura-kura, benar. Mbak Febri, ada apa Mbak Febri? Ada katak, ikan, kepiting ya. Nah, untuk komponen abiotiknya Mbak April, ada apa Mbak April? Sinar matahari, udara, air, tanah, batu, Bu. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk Mbak April. Ya. Sekarang tugas anak-anak adalah mencari gambar hewan-hewan dari majalah atau surat kabar atau mana saja boleh. Kemudian anak-anak simpulkan hewan-hewan yang kalian temui berdasarkan makanannya. Lalu tempelkan pada LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan semalam. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Boleh mencari dari mana saja. Mbak Janu ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya, sip. Sekarang coba Mbak April dibacakan hasil karyanya, terus nanti ditunjukkan sama teman-temannya, lalu nanti difoto dikirim ke Japri Buriris ya. Mbak April. Oke, Bu. Ya, dibacakan dulu. Hewan apa saja yang Mbak April temukan, terus makanannya apa? Nomor 1. Gambar dan nama hewan. Kelinci. Nama atau jenis makanan. Rumput dan wortel. Golongan makanan tumbuhan. Ya. Terus? Harimau. Nama atau jenis makanan harimau adalah rusa. Golongan makanan hewan. Ketiga, kuda. Nama atau jenis makanan adalah rumput. Golongan makanan tumbuhan. 4. Bebek. Nama atau jenis makanan padi. Golongan makanan tumbuhan. Yang kelima, ayam. Nama atau jenis makanan biji-bijian. Golongan makanan tumbuhan. Sudah, Bu? Ya. Bagaimana anak-anak jawabannya Mbak April? Sudah benar? Sudah, Bu. Ya, Bu Riris berikan bintang untuk Mbak April. Tepuk tangan. Benar sekali ya jawabannya Mbak April. Untuk yang pertama hewannya adalah kelinci. Kelinci itu jenis makanannya wortel, rumput. Benar sekali tadi Mbak April menyebutkan itu golongan makanannya tumbuhan. Yang kedua harimau itu makan rusa. Golongan makanannya hewan.
Udah, yang ketiga itu makannya rumput, golongan makanannya tumbuhan. Yang keempat tadi Mbak April menyebutkan bebek. Bebek itu makan padi, golongannya adalah tumbuhan. Yang kelima, ayam. Jenis makanan biji-bijian, golongan makanan tumbuhan. Coba sekarang Mbak April untuk hasilnya ditunjukkan ke teman-teman Mbak April. Seperti apa? Bu Riris ingin melihat hasilnya punya Mbak April, miliknya Mbak April. Ditunjukkan. Iya, bagus sekali ya teman-teman, anak-anak semuanya. Sekarang Mbak Rita, coba punya Mbak Rita dibacakan Mbak Rita. Nggih, Bu. Nggih. Gambar dan nama hewan. Kucing, nama atau jenis makanan. Ikan dan tikus, golongan makanan hewan. Nomor 2. Gambar dan nama hewan. Burung elang, nama atau jenis makanan. Rusa, kambing, kelinci, ikan, golongan makanan hewan. 3. Bebek, nama atau jenis makanan. Padi, golongan makanan tumbuhan. Nomor 4. Nama hewan cicak, makanan nyamuk dan lalat, golongan makanan hewan. Nomor 5. Burung merpati, golongan nama makanan biji jagung dan biji-bijian, golongan makanan tumbuhan. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Rita. Untuk teman yang lain, bagaimana jawabannya Mbak Rita? Apakah sudah benar? Sudah. Ya, boleh diberikan bintang untuk Mbak Rita. Tepuk tangan. Tadi Mbak Rita menyebutkan hewannya itu ada kucing, itu makan ikan, tikus, dan itu termasuk golongan hewan, benar ya? Untuk elang yang kedua itu Mbak Rita menyebutkan makan rusa, kambing, kelinci, ikan, golongannya hewan juga sudah benar. Untuk yang ketiga bebek, makan padi, termasuk golongan tumbuhan. Cicak makan nyamuk, termasuk golongan makanan hewan. Dan merpati makan jagung, biji-bijian, termasuk golongan makanan tumbuhan. Coba sekarang Mbak Rita ditampilkan untuk hasil karyanya. Bu. Mana? Belum Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Rita, teman-teman. Ya, bagus sekali. Anak-anak, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Terus apa lagi tadi anak-anak? Komponen ekosistem, Bu. Komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Untuk ekosistem biotik tadi itu apa, anak-anak? Komponen yang terdiri dari lingkungan hidup. Iya, benar. Contohnya tadi apa ya? Hewan, tumbuhan, Komponen biotik itu contohnya tadi apa ya? komponen Yang benda hidup. benda tak hidup. Contoh komponen biotik, benda hidup contohnya apa?
hewan dan tumbuhan. Kalau komponen abiotik itu apa tadi? Komponen yang terdiri dari lingkungan benda tak hidup. Nggih, contohnya apa ya tadi ya? Contoh iya, cahaya matahari, udara, air, tanah, batu. Terus tadi kita belajar apa lagi? Jenis makanan Hewan, Bu. hewan, ya pinter. Ada apa saja tadi jenisnya? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan, benar, pinter. Hewan kecil, ya, benar sekali. Nah, sebelum Ibu akhiri, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak? Yes, Bu. Ya, sip. 5 menit cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Yeah. Lima menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Tiga menit lagi. Adakah kesulitan anak-anak dalam mengerjakan soal evaluasi? Tidak, Bu. Nah, sip, semuanya pinter. Jangan tergesa-gesa, biar nilainya maksimal, dapat 100. Dua menit lagi anak-anak.
1 menit lagi. Kok off kamera semua ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Saya sudah kirim. Coba Ibu cek dulu dalam Google Form-nya. Ibu cek nilainya. Mbak Janu 100, Mbak Rita 100, Mbak Febri 100. Mas Azam, Mbak Vira. Ya, alhamdulillah nilainya sudah di atas KKM semuanya. Anak-anak, apakah hari ini senang belajar bersama Bu Riris? Senang, Bu. Semangat? Anak-anak semangat hari ini untuk belajar? Semangat, Bu. Ya. Anak-anak, kita harus selalu bersemangat untuk belajar ya, agar apa yang menjadi cita-cita kalian bisa terwujud. Dan kita juga harus selalu mensyukuri nikmat yang diberikan, serta kita harus selalu menjaga ekosistem di sekitar kita agar keseimbangan alam terjaga, populasi hewan dan tumbuhan terjaga. Sebelum pembelajaran ini Ibu akhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah. Kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Bu. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. On kamera, Mbak Rita, on kamera. Oke, 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, Terima kasih anak-anakku semua yang hebat, yang pintar, yang cerdas. Kita menyanyikan lagu daerah tadi tujuannya apa? Untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada budaya daerah. Anak-anak, jangan lupa persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Masih di tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran yang kedua. Nah, sekarang Bu Riris minta tolong Mas Azam untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman kita sebelum mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas Azam. Anak-anak, karena ini masih masa pandemi, dimanapun kalian berada harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara apa anak-anak? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Menjaga jarak, mencuci tangan, ditambah lagi menghindari kerumunan dan mengurangi
mobilitas. Jadi jangan pergi-pergi dulu, nggih. Bu. Sekian dari Bu Riris. Apabila banyak kekurangannya, Bu Riris mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video uji kinerja saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.